Well, halo, halo, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexa Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Sekarang hari Kamis 20 Mei. Untuk series yang ini aku emang tiap hari bikinnya, tiap pagi sebelum berangkat kantor. Apa kabar kalian semua? Sekarang giliran Libra ya. Libra. Oke, Libra. Di video kali ini aku ini bikin video yang topiknya adalah keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian, gitu ya. Di video ini aku akan bikin apa sih? Aku akan pilih deck-deck yang warnanya biru. Jadi aku akan pakai deck-deck ini. Sebentar, aku ambilin. Pertama, aku akan pakai ini, Energy Oracle Cards. Terus aku juga pakai Moonology Oracle Cards. Terus, mana lagi kotaknya? Terus ini pakai Sacred Destiny Oracle Cards. Terus untuk tarotnya sendiri, aku akan pakai Angel Oracle Cards. Sorry. Gitu. Terus untuk love life kalian, aduh. Nah, untuk love life kalian, aku akan pakai seperti biasa The Romance Angels Oracle Cards. Terus ini juga ini deck indie Sacred Union Messages 2. Oh, terus juga untuk Oracle Cards-nya aku akan pakai ini ya, Tea Leaf Fortune Cards. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari Oracle Cards-nya dulu. Kita mau dari Sacred Destiny ya. Sambil aku ngocok, aku mau ngingetin bahwa ini adalah general reading yang artinya bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Kalau mau lebih pas, lebih personal, itu namanya personal reading. Kalian bisa cek IG aku Dextra Tarot. Dan di sana kalian bisa lihat highlight aku, gimana cara aku bekerja, rate aku berapa, yang sangat affordable, sangat-sangat terjangkau, dan gimana testimonialnya, gitu ya. Oke. Oh juga follow IG dan tadi aku udah bilang ya, follow TikTok aku juga Texta Tarot. Karena aku suka bikin video-video rekaman-rekaman video lucu sih, bacaan-bacaan lucu gitu di sana. Kalau di IG aku suka bikin prediksi tiap minggunya. Oke. Libra. Keberuntungan apa sedang datang terhadap kalian? Keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian? Dua aja. Terus dari Energy Oracle Cards-nya, keberuntungan apa? Keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian? Dua juga. Terus tarotnya ya. Aduh, tarotnya juga nih. Keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian? Oh. Oke. Kemudian kita ke ini ya, Fortune Tea Leaf-nya nih. Aku akan ngambil dari sini nih. Sisi sebelah sini. Keberuntungan yang sedang datang kepada kalian, hai para Libra. Oke. Terus ke The Romance Angels ya. Keberuntungan yang sedang datang kepada kalian ini untuk romance-nya. Terus ini juga Sacred Union.
Dan dari Monology Oracle Cards-nya, ini pesan buat kalian. Pesan buat kalian. Pesan buat kalian ya. Oke. Kita mau dari Oracle Cards-nya dulu ya. Ini pesannya, love life-nya belakangan. Kita taruh sini aja. Kita mulai dari sini. Oh, change. Oh, ini mirip sama Aries nih. Change dan thriving. Oh, wow. Wow. Ini keren banget sih. Soalnya jelas banget perubahan yang terjadi itu akan membawa kamu ke kemenangan. Ke kamu yang sangat gemilang, ke kamu yang akan sangat bercahaya. Lihat gak sih, kamu kayak pas gitu. Dan ini sesuai sama impian kamu. Kenapa kok bisa bilang sesuai impian kamu? Karena bulan di sini dia tetap bercahaya. Bulan ini ngomongin tentang impian dan alam bawah sadar kalian juga. Dan bahkan kepala kalian, ini kan jerapah ya. Jadi lambangnya adalah kayak kepala kalian tuh bisa menjulang tinggi ke atas langit gitu loh. Wow, kita mulai dari change-nya dulu aja ya. Bagi kalian yang selama ini kayaknya stuck dengan keadaan kalian selama ini ya. Kayak, kenapa sih nggak ada perubahan? Kenapa gini-gini aja? Kenapa nggak ada progres atau gimana? Nah, nanti ke depannya kalian akan mengalami perubahan yang memang kelihatannya kayaknya cukup lambat karena dia naik balon udara ya. Tapi at least dia naik loh. Dan bahkan bukan berjalan atau berlari layaknya kuda, tapi naik balon udara. Tetap lari dan tetap terbang gitu loh. Jadi akan ada perubahan yang datang ke kalian. Jadi kalian harus siap-siap ya. Karena kalian akan embark on a journey. Kalian akan melakukan perjalanan gitu loh. Perjalanannya tapi perubahan ya. Perubahan itu perjalanan ya. Jadi akan ada perubahan. Dan situasi yang sedang kamu alami sekarang tuh nggak akan selamanya terjadi. Ini semua temporary, semuanya akan ada perubahan kayak gitu. Misal pun sekarang kamu lagi bahagia-bahagianya nih, itu juga sebagai sebagai pesan kalau semuanya ini tidak ada yang abadi, semuanya ini akan berubah. Jadi kamu harus hati-hati dalam membuat keputusan, dalam membuat tindakan-tindakan hari ini dan keputusan-keputusan hari ini, karena semuanya akan berubah di masa depan gitu. Terus bagi kalian yang misalnya sekiranya lagi ragu apakah aku harus buat perubahan atau enggak, ini saatnya kamu buat perubahan. Jangan diam saja atau menunggu keajaiban datang kepada kalian gitu. Memang ada saat-saat di mana kita harus diam dan observasi dan menerima dan melihat, tapi ada saatnya juga kita harus berubah. Nah, ini adalah momen-momen di mana kamu harus berubah. Harus ada perubahan, harus ada tindakan kayak gitu. Dan niscaya tindakan yang akan kamu ubah itu akan membawa kamu ke posisi yang memenangkan diri kamu gitu loh, thriving dan menyala dan gemilang gitu ya. Thriving. Kartu ini juga artinya adalah pengingat bahwa kamu adalah seorang survivor. Nggak cuma kamu bertahan, kamu juga bahkan kamu tuh bisa menggunakan situasi yang menurut orang lain itu challenging atau menantang sebagai sesuatu yang sesuatu yang memenangkan diri kamu gitu loh. Lihat gak sih gambarnya? Ini kan savana kering ya, tapi kamu tetap bisa bertahan gitu loh. Jadi kamu ini seorang survivor yang menurut orang lain itu tuh challenging banget, menantang, tapi bagi kamu itu adalah suatu tantangan yang bisa membuat kamu jadi gemilang gitu loh. Ini juga artinya mungkin nanti ke depannya kamu tuh diminta untuk lebih banyak bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini nih. Kamu harus tahu bahwa kamu kuat dan kamu bisa menghadapi challenge ini gitu. Di sini kamu juga diminta untuk berbagi spot ya. Berbagi spot maksudnya gini, berbagi highlight sih. Berbagi spot, what do you call that? Berbagi spotlight. Nah, berbagi spotlight. Karena lihat gak sih, yang jerapah tuh gak cuma kamu sendiri. Ini mungkin beberapa dari buat kalian ya.
untuk berbagi spotlight, jangan kayak buat diri kamu sendiri, berbagilah. Karena kalau kamu mau berbagi, niscaya kamu akan lebih jadi kayak lebih menang lagi, lebih keren lagi kayak gitu. Terus ada Angel of Love and Journey. Oke, see? Ini sama makna nih, Journey and Change. Kalian akan melakukan perjalanan, mungkin secara fisik, perjalanan jauh atau perjalanan dekat. Pokoknya kalian melakukan perjalanan ya. Nggak akan di tempat sekarang kalian berada selamanya. Dan mungkin banyak dari kalian yang kebingungan karena tiba-tiba pilihan itu datang kepada kalian di saat yang bersamaan. Lihat nggak sih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 arah tiba-tiba dan itu bikin kalian bingung gitu loh. Beberapa dari kalian juga ke depannya ya, kalian ini harus segera membuat keputusan dan tindakan di perjalanan kalian karena kalian nggak bisa selamanya bertahan di jembatan kayu yang bahkan pegangannya cuma 1. Karena kalau kalian bertahan di sini, kalian bisa jatuh lama-lamaan. Apalagi kalau beban yang kalian bawa ini cukup banyak. Jadi bagi kalian yang mungkin banyak masalah, kayak banyak beban pikiran atau banyak beban tanggungan gitu ya. Bisa anak, bisa apapun, mungkin rasa bersalah atau apa, beban pekerjaan. Ini kamu harus segera kerjakan, laksanakan, jangan diam di tempat. Karena di depan kamu ini akan banyak pilihan-pilihan yang akan datang. Jadi jangan sampai kamu stuck di sini. Dan pastikan selama perjalanan itu, kamu tetap harus membawa value kamu atau prinsip kamu. Jangan sampai goyah hanya karena tiba-tiba banyak pilihan yang datang kepada kamu di depan. Kayak gitu. Oke? Nah, yang kedua ada Angel of Love. Ini bagus nih ya. Mungkin kalian akan banyak dapat perhatian dari orang-orang tersayang kalian. Mungkin yang lagi jomblo, tiba-tiba orang yang kalian PDKT-in jadi perhatian sama kamu. Terus yang udah pacaran juga makin lengket gitu ya, makin tiba-tiba perhatian. Yang udah berpasangan juga, dia punya suami istri yang udah menikah juga, dia makin kayak caring, bener-bener kayak angel inilah ya. Ini kayak kalian istilahnya tuh, terus kayak dirangkul dan diliatin dan di-nourish, kayak dirawat gitu loh. Berkat lainnya adalah kamu akan merasa sangat dicintai dari alam semesta. Situasi dimanapun kalian berada, kalian akan merasa kalian akan sangat beruntung gitu loh. Kalian akan merasa kalian sangat beruntung, dicintai gitu, nggak ada tantangan-tantangan yang menentang kalian gitu loh. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita ke oracle card-nya Tea Leaf ya. Yang pertama ada chain of events that will affect you. Ini seperti yang aku bilang tadi ya. Ini kalian harus hati-hati dalam membuat keputusan karena perubahan yang akan terjadi di masa depan itu tergantung apa yang kalian lakukan sekarang. Jadi hati-hati ya. Terus yang kedua ada dog barking, advice from a friend. Nah ini tadi, kalian tuh disayang sama orang-orang sekeliling kalian. Termasuk bentuknya adalah dalam bentuk teman. Kamu akan mendapat nasihat-nasihat yang memang kamu perlukan selama perjalanan kamu ke depan ini. Jadi itu memang salah satu advice kamu ya. Salah satu berkat kamu juga, salah satu keberuntungan kamu juga. Yang terakhir, cat, two-faced friend. Ini juga peringatan. Di antara teman-teman yang kayaknya baik tadi ya, ada teman-teman yang mukanya dua. Jadi hati-hati. Nah, kenapa ini jadi berkat buat kalian ya? Karena kalian udah tahu nih. Kalian udah tahu bahwa, teman-teman yang kayak gini nggak bisa selamanya dalam kehidupanku. Justru kalau kamu tahu ada yang ketahuan seperti ini, anggap itu sebagai berkat. Nah, lagi-lagi ini situasi seperti ini ya. Situasi yang kayaknya buruk, kalian tuh harus bisa lihat dari sudut pandang yang positif gitu. Nah, ini kalau kalian udah keburu tahu yang mana yang jahat, mana yang dua mukanya, ya itu jadi berkat buat kamu. Jadi nggak usah selamanya kamu keep dalam kehidupan kamu. Kayak gitu. Sekarang kita ke tarot cardnya ya. Taruh sini. Ada Ace of Fire, Ace of Wands, terus ada Page of Water, sama Six of Earth. Oke. Kalau ngomongin tentang semangat, kedepannya nih kalian tiba-tiba akan dapat inspirasi untuk melakukan sesuatu dan tindakan segera. Ini sama seperti change tadi ya. Tiba-tiba kamu kayak, ini gue harus melakukan perubahan nih. Nah, kayak tiba-tiba kamu tahu kamu harus melakukan perubahan, dan tiba-tiba juga kamu ngerasa kamu semangat banget, kayak berapi-api banget. Dan kedepannya juga akan ada opportunity atau kesempatan yang sangat exciting. Beberapa dari kalian juga akan mengalami advancement di karir atau kemajuan di karir, dan akan ada perubahan. Lagi-lagi change your life now. Nah, kembali lagi, perubahan ini tidak akan datang ke kamu dengan kayak terus kamu pasif doang, terus dia ngerubah hidup kamu sendiri. Enggak, ini semua masih tergantung sama diri kalian sendiri, gitu ya.
Masih tergantung sama dari kalian sendiri. Jadi kalian harus membuat perubahan itu. Jangan nunggu dari orang lain yang membuat seperti itu ya. Terus yang kedua, ada patch of water di sini atau patch of cups. Akan ada orang datang yang baru akan ada orang baru yang datang dalam kehidupan kalian. A new person enters your life. A relationship begins a new phase. Heightened psychic abilities. Nah, ini yang tadi aku bilang nih. Yang tadinya PDKT jadi makin deket, malah jadi menyambut perasaan kalian. Yang pacaran makin lengket. Nah, ini nih. A relationship begins a new phase. Jadi fase, siklus percintaan akan dimulai. Dan itu sifatnya akan sangat hangat dan menyenangkan gitu ya. Mungkin gak harus berapi-api, tapi lebih kayak hangat, tenang. Hangat lah kayak matahari pagi jam 7 pagi itu. Menyenangkan. Terus teman yang akan membantu kalian ya, ciri-ciri teman yang akan membantu kalian nih, dia orangnya sensitif, artistik juga, dan dia super ramah. Itu yang akan jadi teman kalian yang baik, yang memberikan pesan itu ya. Bisa juga di sini nih, yang tadi aku bilang berbagi spotlight. Orang-orang ini nih, kalau kalian lihat kan ada 2 jerapah yang lain. Orang-orang ini adalah orang baru yang datang ke kehidupan kalian yang bisa memberikan berkat juga, memberikan pengetahuan atau pengalaman kepada kalian. Jadi jangan pelit-pelit bagi spotlight ya. Terus ini ada 6 of Earth. Ini 6 of Coins ya. Banyak dari kalian yang akan lagi-lagi karir baru akan terjadi ya. Kesempatan karir akan muncul. Jadi kalian memang harus segera bertindak untuk mendapatkan perubahan itu. Terus juga akan dapat uang, waktu, dan usaha itu. Akan dapat hadiah dari uang dan waktu dan usaha yang kalian lakukan selama ini. Jadi ini kan ngomongin tentang timbangan. Jangan pernah mengira apapun usaha yang kamu lakukan itu sia-sia gitu. Karena semua usaha yang kamu lakukan itu akan mendapatkan balasannya. Mungkin bentuknya nggak selalu tentang uang, tapi bisa juga dari bantuan teman, dari kesehatan, dari waktu orang yang diberikan untuk kamu gitu. Bisa juga dari kalian yang memang lagi butuh uang, akhirnya dapat pinjaman ya. Spesifik banget tuh. Bakal dapat bantuan dari teman. Kayak gitu. Sekarang kita ke love life-nya. Cepet gak sih ngomongnya? Ke love life ya. Pertama ada deception, kebalik. Kedua ada religious factors, sama reconciliation. Ini juga kebalik nih. Nah ini artinya bisa kebolak-balik ya, karena tergantung kartu dan tergantung reader, dan tergantung sebagai reader dia bacanya seperti apa yang dia tangkap dari kartu ini. Ini menarik ya, 3 kartu ini semuanya kebalik. Ini bisa kebalik, bisa enggak ya, tergantung nih. Karena aku ngerasain, karena ini general reading, jadi aku ngerasain beberapa dari kalian tuh juga banyak yang dibacanya artinya kebalik, bisa juga enggak. Yang pertama, ini ada hubungannya sama cat tadi nih. Akhirnya kalian akan tahu siapa yang selama ini ngomongin kalian di belakang, dan kalian akan tahu siapa yang selama ini jahatin kalian. Akhirnya ketahuan nih selama ini siapa yang pakai topeng, siapa yang pura-pura baik. Itu akan ketahuan. Siapa yang selama ini bohong, akhirnya ketahuan. Terutama dari temen ya, akhirnya ketahuan. Nah, yang kedua ada religious factors. Orang-orang yang datang ini nih terutama orang yang baru ini ya, dia akan datang dari latar belakang yang berbeda. Mungkin dari agama, dari rasnya, dari latar belakang, dari negara mungkin. Nah, yang tadi aku bilang, karena dia berbeda latar belakang, orang-orang ini akan membantu kalian dalam mendapatkan pengalaman yang baru dan menambah kebijaksanaan kamu gitu loh. Kayak pengetahuan kamu tentang suatu hal ini. Dan itu bikin kamu makin bagus lagi sebagai manusia, level up lagi. Mungkin toleransinya makin tinggi, dan karena ketemu sama orang yang berbeda latar belakang gini, kamu jadi makin kebuka pikiran dan hatinya. Kalau ternyata orang-orang yang seperti ini itu tidak seperti yang kupikirkan selama ini, misalnya gitu ya. Kalian akan dapat enlightenment juga gitu. Bisa juga ini ngomongin love life. Kalian akan ketemu orang yang baru ini tadi ya, itu akan jadi calon pacar kalian. Dan orang ini datang dari latar belakang yang berbeda. Agama, ras, latar belakang, ekonomi, bahkan pendidikan juga gitu. Nah yang ketiga, ini tadi kan kartunya kebalik.
tapi aku ngambilnya kartunya nggak kebalik. Jadi kayak tadinya sebenarnya datangnya kartu kebalik, cuman aku ngambilnya nggak kebalik tadi ya. Beberapa dari kalian yang selama ini menunggu orang-orang yang mungkin udah lama nggak ngajak ngomong, akhirnya dia datang dan reconcile dan kayak ngobrol lagi, minta maaf, bla bla bla, pengen lanjut lagi kenalan sama kalian, pengen lanjut lagi hubungannya kayak gitu. Ataupun bisa artinya yang udah putus bisa balikan lagi. Atau sesimpel orang dari masa lalu, mungkin teman atau bagaimana datang lagi. Mungkin teman ini ya, teman yang baik ini adalah teman dari masa lalu kalian. Mungkin masa kecil atau masa sekolah datang lagi dan dia akan menjadi berkat buat kalian juga. Karena memang dia memberikan advice atau masukan yang berarti buat kalian, yang penting buat kalian gitu. Aku rasa orang yang kalian tunggu selama ini dari masa lalu akan datang sih. At least akan datang dan memulai obrolan. Dan bikin kalian kayak, wah, ya ampun selama ini aku nungguin kamu datang, kenapa baru sekarang? Kayak gitu. Terus ini ada, and now I'm the bad guy. Oke, ini ngomongin tentang love life, tapi bisa kemana-mana ya. Kalau ngomongin tentang love life, mungkin yang ini tadi nih, ya reconciliation tadi, dia datang dan dia minta maaf, dan dia sadar bahwa aku tuh udah jahat sama kamu sebelumnya. Tapi bisa juga ngomongin teman gini-gini, akhirnya kalian tahu nih ya, yang deception tadi nih. Siapa yang jahat sama kalian? Itu berkat juga buat kalian nih. Kalian tahu siapa yang jahat. Gitu. Yang kedua, I hate that I love you. Akan ada pengakuan, mungkin yang selama ini komunikasinya kode-kode, atau kayaknya diam-diam aja, baik-baik aja, atau kayaknya tidak tertarik. Nanti dia akan menunjukkan tindak tanduk yang kayak, aduh gue tuh nggak mau suka sama lu, tapi nggak bisa bohong, nggak bisa ngatur perasaanku kalau memang aku tuh suka sama kamu, tapi aku nggak suka karena nggak suka kalau aku suka sama kamu karena aku jadi bucin, jadi kepikiran sama kamu kayak gitu. Kalian pakai pelet apa sampai di segitunya? Dan terakhir, you are my lighthouse. Ini ada hubungan sama ini ya. Mungkin perjalanan kalian ini ada hubungannya sama pasangan kalian ya. Mungkin kalian akan melakukan perjalanan untuk ketemu sama pasangan LDR kalian akhirnya. Dan dia pun menganggap bahwa kalian adalah lighthouse-nya dia nih. Lenteranya dia gitu. Jadi gak cuma kamu doang yang menganggap bahwa dia adalah salah satu alasan kamu bertahan, salah satu kayak lentera hidup, dia pun menganggap demikian kepada kalian. Kayak gitu ya. Apakah aku melewatkan sesuatu? Tidak, ini jelas banget. Oke. Nah, ini pesan buat kalian. Oh, ngomong-ngomong tentang numerologi ya. Di sini ada angka 492. 4 tambah 9, 13. 1 tambah 3, 4, ini 2, jadi kelipatan. Mungkin ini ada hubungannya dengan tanggal-tanggal signifikan buat kalian, tanggal 2 atau tanggal 4 atau tanggal 9 atau tanggal 4. Dan itu kelipatan. Jadi ini lagi-lagi ada hubungannya sama Six of Earth. Jadi kayak apapun yang kalian berikan itu bisa balik lagi, kalian bisa 2 kali lipat kalau sifatnya baik. Jadi jangan merasa kalau kalian buang-buang waktu untuk nolong orang misalnya. Atau jangan ngerasa buang-buang energi jika kalian terpanggil untuk menolong seorang. Kayak gitu. Bisa juga nih artinya bulan 2. Atau 2 bulan lagi. Atau 4 bulan lagi. Oktober ya. Akan ada perubahan. Oke. Ini yang pertama. It's time to release negativity. Nah, ini nih ya, yang perubahan tadi. Kalau memang kalian merasa harus segera ada perubahan dalam diri kalian, terutama kayak untuk rilis tuh ya. Melepaskan itu energi-energi negatif. Ya udah, lakukanlah. Karena kalian lagi dapat momen-momennya nih, karena ini sangat momentum ya. Jadi kalau kalian ngerasa ini gue harus ada perubahan nih, rasa tiba-tiba di dalam, biasanya kalian kalem atau santai, tiba-tiba pengen bergerak, segera sambil kalian berjalan menuju cahaya nih, cahaya ilahi,
supaya makin terang, ini dilepasin ya, gelap-gelapnya gini nih, biar kesini itu makin terang, nggak ketutup awan. Kayak gitu. Terus yang kedua, you're very close to achieving your goal. See, kamu tuh dikit lagi sampai kalian tuh bisa mencapai tujuan kalian, goal kalian. Jadi jangan menyerah ya. Jika ada perubahan cara pun, lakukanlah. Visi misi mungkin nggak usah diubah, tapi cara kalian itu boleh kok diubah. Nggak harus lewat A, B, C, D, E, F, G. Kamu boleh kok lewat K, L, M, N, O, P kayak gitu. Dan yang terakhir ada look at the bigger picture. Nah, kalau ada sesuatu yang mengganggu kalian, yang tidak bisa kalian cerna, inilah saran buat kalian. Coba kalian mundur ke belakang dan lihat secara gambaran besar itu apa, kenapa rangkaian kejadian ini terjadi. Kalau kalian terlalu dekat, kalian tuh kadang nggak bisa lihat sebenarnya terjadi apa. Sama seperti art ya, lukisan. Kayak di museum-museum gitu. Kalau kalian ngeliatnya kayak cuman jarak 50 cm nggak akan ngerti. Kan harus mundur mungkin 2 meter ke belakang untuk ngerti, oh maksud lukisan ini apa. Gitu. Ini juga artinya, mungkin sekarang kalian belum ngerti hikmah dari kejadian yang kalian alami selama ini. Cuma nanti ke depannya kalian akan ngerti kenapa. Dan mungkin kamu nggak sabar nunggu-nunggu di masa depan nanti gue ngerti kapan. Nah ini kartu artinya sekarang pun kamu bisa kalau kamu mau mundur ke belakang dan mencoba mengerti kenapa ini terjadi, rangkaian-rangkaian kejadian ini gitu. Dan kalau kita lihat bulannya ini di bulan November Desember, ini juga akan jadi bulan yang signifikan buat kalian. Atau 2 bulan lagi, atau 4 bulan lagi, atau 9 bulan lagi. Ngomong-ngomongin 9 bulan, Angel of Love ini juga artinya bisa seorang ibu yang lagi menunggu kelahiran bayinya nih. Ini kayak bayinya kayak seorang ibu banget gak sih? Kayak bayinya dijagain banget, bener-bener disayang. Gitu ya. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Follow IG aku juga @dextratarot dan TikTok aku @dextratarot karena aku suka bikin baca-bacaan lucu tiap hari dan prediksi setiap minggunya. Kalau kalian mau personal reading, bisa juga kunjungi aku @dextratarot dan kalian bisa lihat highlightnya di sana. Ada harga aku berapa, rate aku berapa, sangat terjangkau, testimonial dan cara aku bekerja. Okay, thank you for letting me read for you. See you on the next videos, Libra. Bye!